Selamat malam, saya Putri Septina Simamora dengan NIM 11S211 ingin mempresentasikan hasil praktikum 9 saya. Di sini yang pertama untuk activity main XML step 1-nya sudah saya lampirkan di laporan. Untuk main activity step 1 juga. Kemudian cari tahu kegunaan kode berikut. Kode ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengirim pesan teks SMS dari aplikasi Android. Nah, fungsi ini menerima dua parameter, yaitu user message dan user phone yang berisi pesan yang ingin dikirim dan nomor telepon penerima pesan. Kemudian pada baris pertama fungsi, kode melakukan pemeriksaan apakah aplikasi memiliki izin untuk mengirim SMS atau tidak menggunakan metode. Untuk konteks compat check self permission-nya, jika tidak memiliki izin maka kode akan meminta izin menggunakan activity compat request permission. Jika izin sudah diberikan maka kode akan menunjukkan ke langkah berikut. Nah, ini adalah contohnya. Kita akan tulis hello, terus akan dikirim ke 1111. Nah, ini saya run di handphone Android saya. Karena jika di memo emulator tidak akan bisa di run. Kemudian untuk yang sending email, untuk main activity step 2, di sini untuk activity step 2, kemudian cari tahu kegunaan kode dari line 35 sampai 4. Nah, di dalam kode ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengirim email dari aplikasi Android, yang dimana fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu user address, user subject, dan user message yang berisi alamat email penerima, subject email, dan isi pesan email. Nah, kemudian pada baris pertama fungsi, kode membuat sebuah array email address yang berisi alamat email penerima. Kemudian pada baris selanjutnya, kode membuat sebuah objek email intent dengan menggunakan intent action send to yang berfungsi untuk mengirim data ke aplikasi yang memiliki kemampuan untuk mengirim email. Kemudian pada baris keempat, kode menetapkan tipe dari URI untuk intent menjadi mail to. Nah, selanjutnya di sini adalah hasil yang sudah saya run. Kita buat emailnya, terus subjeknya. Nah, terus di sini kita buat pesannya. Kemudian jika kita klik send email maka akan menampilkan dikirim kemana, maka kita kirim ke email ini yang akan tertuju ke sini. Kemudian selanjutnya ini, nah di sini setelah step pertama ini send email maka akan tertuju ke sini. Kemudian kita pilih Gmail. Setelah pilih Gmail maka akan menuju ke sini. Kemudian selanjutnya yang making a call. Kemudian yang making a call, di making a call ini main activity step 3-nya di sini udah saya jelaskan. Kemudian untuk activity main step 3, cari tahu kegunaan dari semua kode program pada line 33 sampai 42. Nah, di sini sudah saya jelaskan, yang dimana sebuah fungsi yang digunakan untuk memulai panggilan telepon dari aplikasi Android. Nah, fungsi ini menerima satu parameter, yaitu user number yang berisi nomor telepon yang ingin dihubungi. Pada baris pertama fungsi, kode melakukan pemeriksaan apakah aplikasi memiliki izin untuk melakukan panggilan telepon atau tidak menggunakan metode konteks compat check self permission. Nah, jika tidak memiliki izin maka kode akan meminta izin menggunakan activity compat request permission. Jika izin sudah diberikan maka kode akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Pada baris selanjutnya, kode membuat sebuah objek intent dengan menggunakan intent action dial yang berfungsi untuk memulai aplikasi panggilan telepon dengan menampilkan nomor telepon yang telah ditetapkan. Kemudian pada baris kelima, kode menetapkan nomor telepon yang akan dihubungi dengan menggunakan URI, parse, dan menambahkan nomor telepon pada argumen tel. Pada baris ke-6, kode menjalankan aplikasi panggilan telepon dengan menggunakan start activity, di mana intent yang telah dibuat akan dikirim ke sistem Android untuk menampilkan aplikasi panggilan telepon dengan nomor telepon yang sudah ditentukan. Nah, ini kita buat nomornya dan akan kita call. Selanjutnya untuk main activity step 4 sudah tertera sini, dan activity main step 4. Kemudian kegunaan pada program line 29 sampai 39 itu yaitu di sini merupakan implementasi dari activity result launcher yang digunakan untuk menangani hasil dari suatu aktivitas atau activity yang dilakukan oleh pengguna
yang dimana fungsi ini akan dipanggil ketika aktivitas yang dimulai dengan start activity for result selesai dan mengembalikan hasilnya. Kemudian pada baris pertama fungsi register for activity result dipanggil dengan parameter activity result contracts start activity for result yang berfungsi untuk membuat kontrak antara aktivitas yang akan dimulai dengan kode pemanggil dan kode yang akan menangani hasilnya. Kemudian parameter kedua dari fungsi ini adalah sebuah fungsi lambda dan fungsi anonim yang akan dipanggil ketika aktivitas selesai dan mengembalikan hasilnya. Selanjutnya, kode mendeklarasikan dua variabel yaitu result code dan data. Variabel result code berisi kode hasil dari aktivitas dan variabel data berisi data yang dikirimkan oleh aktivitas tersebut. Kemudian pada baris kelima, kode melakukan pemeriksaan apakah hasil dari aktivitas berhasil atau tidak menggunakan result OK yang merupakan nilai konstanta bawaan dari sistem Android. Jika hasilnya berhasil dan data tidak nol, maka kode akan melanjutkan ke baris selanjutnya. Nah, pada line 46-51 itu kegunaannya yang dimana fungsi convert speech digunakan untuk memulai aktivitas pengenalan suara dengan menggunakan intent action record speech. Pada baris kedua, kode mengatur model bahasa yang akan digunakan pada pengenalan suara dengan record needs intent extra language model dan nilai language model free from yang menandakan bahwa model bahasa yang digunakan tidak terbatas. Kemudian pada baris ketiga itu kode mengatur bahasa yang digunakan pada pengenalan suara dengan record intent extra language dan nilai local get default yang merupakan bahasa default dari sistem Android. Nah, jika kita mengklik ini gambar mikrofon, maka kita akan disuruh untuk mengatakan apa yang ingin kita inginkan. Nah, saya menyebut halo, nama saya Putri Septina Simamora, maka akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya untuk bagian B, notification, di sini sudah tertera activity main step 5 dan main activity-nya. Kemudian kegunaan pada line 48-70 di mana di sini yang fun start notification digunakan untuk menampilkan notifikasi pada perangkat Android. Pada baris ketiga, kode membuat objek notification command builder dan menyertakan channel ID sebagai parameter konstruktornya. Nah, kemudian pada baris ke-5-12 kode membuat notification channel jika perangkat yang digunakan berjalan pada Android dengan versi 8.0 atau lebih tinggi. Kemudian objeknya ini digunakan untuk menampilkan notifikasi dengan menggunakan notify dengan dua parameter yaitu ID notifikasi dan objek notification yang dihasilkan oleh builder. Jika perangkat yang digunakan berjalan pada Android dengan versi kurang dari 8, maka notifikasi akan ditampilkan dengan menggunakan metode yang lebih sederhana dan menggunakan priority default. Nah, jika di-run maka akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah notifikasinya, belajar notifikasi Android. Nah, saya sudah menekan notifikasi ini sebanyak 5, maka di sini akan tertera kamu telah menekan tombol sebanyak 5. Selanjutnya untuk notification receiver sudah tertera di sini, yang dimana ini adalah kode pengimplementasian dari kelas broadcast receiver yang menerima pesan dari sistem ketika sebuah notifikasi diterima. Ketika pesan diterima, kode akan membuat notifikasi dan menampilkan teks sekarang adalah waktu sesuai pengaturan kamu, yang dimana di dalamnya jika perangkat berjalan di bawah Android Oreo, notifikasi akan memiliki prioritas tinggi atau priority high, dan jika di atasnya notifikasi akan ditampilkan pada saluran notifikasi yang telah diatur sebelumnya. Nah, di sini mengubah kode Android manifest XML. Nah, receiver ini apa ini receiver pada Android? Receiver ini dalam konteks kode yang saya berikan adalah sebuah komponen pada Android yang digunakan untuk menerima dan menangani pesan atau peristiwa tertentu yang dikirimkan oleh sistem atau aplikasi lain. Nah, dalam kode ini juga saya berikan Android name notification receiver yang menunjukkan bahwa ada sebuah kelas dengan nama notification receiver yang berfungsi sebagai receiver. Ketika pesan atau peristiwa tertentu terjadi, sistem akan memanggil metode yang terdapat pada kelas ini untuk menangani pesan atau peristiwa tersebut. Namun tanpa informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada kelas notification receiver tersebut, sulit untuk memberikan informasi yang lebih detail mengenai fungsinya. Ini untuk activity main step 6. Di sini main activity step 6. Kemudian yang kegunaan code line 60-106, yang dimana di sini kode tersebut adalah bagian dari sebuah fungsi show notification yang mengatur waktu dan mengaktifkan notifikasi yang akan muncul secara berulang setiap
hari pada waktu yang telah ditentukan. Pertama, kode ini membuat material time picker yang memungkinkan pengguna untuk memilih waktu untuk notifikasi. Material time picker adalah komponen UI dari library Material Design yang menyediakan dialog time picker dengan tema Material Design. Setelah waktu dipilih, fungsi ini mengatur kalender untuk menjadwalkan notifikasi berulang setiap hari pada waktu yang telah ditentukan oleh pengguna. Kemudian kode menginisiasi sebuah intent yang akan digunakan untuk mengaktifkan notifikasi. Pending intent dibuat dari intent tersebut dan menentukan tindakan yang harus diambil ketika notifikasi diklik. Selanjutnya, kode ini menggunakan alarm manager untuk menjadwalkan notifikasi yang akan dipicu pada waktu yang ditentukan sebelum menggunakan kalender. Alarm manager memungkinkan aplikasi untuk menjadwalkan tindakan untuk dijalankan pada waktu yang ditentukan. Bahkan ketika aplikasi sedang tidak aktif, kode ini notifikasi akan dipicu pada waktu yang ditentukan setiap hari dan akan terus muncul berulang pada waktu yang sama setiap hari. Nah, ini adalah tampilan awal. Jika kita ubah waktu, kita setel waktunya ke jam 9:16, maka akan keluar notifikasi seperti ini. Belajar notifikasi sekarang ada dalam waktu sesuai pengaturan kamu. Selanjutnya untuk string XML-nya, ini receiver-nya. Di sini activity main step 7 dan main activity step 7. Nah, untuk main activity step 7, jika kita run, maka akan menghasilkan seperti ini disertai dengan gambar Android. Selanjutnya untuk yang bagian C, arsitektur room database, di sini untuk node-nya node KT-nya, di sini node DAO KT-nya, di sini node database KT-nya, di sini node repository KT-nya, node application, node view model KT, node item XML activity main. Nah, di sini adalah hasil run dari untuk yang bagian 7. Di sini ada 3 title pertama, title 2, title 3, dan masing-masing memiliki description. Apabila kita mengisi title pada title pertama, praktikum ke-9 dan description-nya belajar membuat aplikasi Node, maka akan menghasilkan seperti ini. Dan jika kita menghapus title 2, maka akan hilang. Kita isi title pertamanya belajar programming. Oke. Dan ini jika kita hapus, maka jika kita hapus semuanya, pada kita klik bagian delete ini, maka semua akan terhapus. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Terima kasih.